Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kesempatan kali ini, kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Hari Raya Kenaikan Tuhan itu mengingatkan kita akan Yesus yang mulia, di mana dalam iman kita bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus, penyelamat dunia, itu kembali kepada Bapa, karena Yesus berkuasa baik di bumi maupun di surga. Kekuasaan Yesus itu menunjukkan kemahakuasaannya. Ia sebagai Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Yesus berpisah dengan para muridnya, ada suatu perutusan, yaitu memberitakan Injil dan juga menjadikan semua bangsa muridnya. Ini adalah pesan, lalu membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Serta Yesus akan menyertai kita dalam usaha kita, dalam tugas dan perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini adalah misi bagi kita, di mana ketika Yesus berpisah dengan muridnya, lalu pewartaannya itu terus-menerus dan juga disertai oleh Roh Kudus, dan para murid atau para rasul itu memberitakan kabar gembira. Lalu kabar gembira diteruskan sampai saat ini, dan sampai di daerah kita masing-masing Kristus dikenal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu kita masih mengingat, yaitu pada zaman mungkin bapak ibu kita atau kakek nenek kita, mereka menyaksikan karya misionaris, yaitu mereka yang masuk ke daerah-daerah pelosok dan juga di sekitar daerah kita, di mana mereka mewartakan kabar gembira, keselamatan, dan mereka membangun gereja. Tetapi pembangunan gereja itu tidak mudah. Mungkin ada tantangan tertentu, tantangan baik di dalam maupun di luar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, meskipun ada tantangan, Yesus menegaskan bahwa Ia akan mendampingi kita sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentunya tantangan hidup beriman ini sungguh nyata dialami oleh kita. Contohnya oleh umat paroki, yaitu di Cikarang, di mana mereka ingin membangun gereja tetapi masih membutuhkan perjuangan, dan kita ikut berbahagia karena 1 bulan yang lalu mereka dapat merealisasikan itu, karena mereka mendapatkan surat dan izin mendirikan bangunan sudah dikeluarkan. Ini merupakan bukti kesabaran mereka, di mana dasar mereka menghidupi Kristus dengan kesabaran, dengan kerendahan hati. Mereka menunggu untuk saat-saat yang tepat, di mana ketika mereka mendapatkan kesempatan itu, itulah yang dinyatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan memang menyertai mereka. Di tempat kita mungkin sudah ada gereja, tetapi kita jarang untuk pergi ke gereja. Inilah kesempatan kita untuk lebih bersyukur, memuliakan Tuhan dengan cara kita, yaitu ikut aktif dalam kegiatan gereja, terutama untuk merayakan Ekaristi, karena itu adalah sumber hidup kita. Lalu bagaimana secara praktis kita praktekkan? Yaitu melalui tindakan hidup kita. Dengan demikian kita memancarkan kebaikan Tuhan. Karena dengan tindakan baik kita, dengan bantuan kita kepada orang lain, ini menyatakan bahwa mereka nantinya juga akan melihat apa yang kita nyatakan dalam perbuatan sehari-hari, dan mungkin mereka mengambil tindakan yang baik itu bagi kehidupan mereka. Ini adalah suatu gambaran di mana kita harus merefleksikan bahwa ketika kita mewartakan tentang Kristus,
itu bukan semata-mata kita hanya mewartakan dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan, yaitu membantu, mungkin juga menasihati, mungkin juga memberikan petunjuk. Kita mengalami kegembiraan dalam keluarga kita, sehingga membuat keluarga-keluarga lain itu melihat, oh ya, Kristus itu yang dia imani itu ditunjukkan dalam kehidupan keluarga mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah berkat ketika kita melakukan rahmat Kristus itu lalu terpancar dalam kehidupan dan disaksikan oleh banyak orang, menjadi bekal bagi mereka juga untuk mungkin meneladani, mengikuti, mencontoh hidup dari keluarga kita masing-masing yang disertai dengan semangat Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tentunya di hari raya kenaikan Tuhan ini, kemuliaan Tuhan tidak hanya di dalam kemuliaannya saja, yaitu di surga, tetapi dinyatakan dalam dunia, yaitu melalui tindakan kasih yang dilakukan oleh umat beriman, sehingga Kristus dinyatakan dalam tindakan, walaupun ia sudah tidak bisa kita lihat lagi dalam kehidupan kita, namun Kristus tetap hidup melalui tindakan-tindakan dan kasih kita sepanjang hari. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, harapan kita tentu ketika perutusan untuk membaptis orang lain, ini memang tidak mudah, tetapi ketika ada kesempatan mereka yang ingin mengikuti Kristus, ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyalurkan berkat, yaitu melalui mungkin pengajaran, mungkin juga tuntunan, mungkin disemangati. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa hari kenaikan Tuhan ini mengingatkan kita untuk selalu memegang teguh iman dan juga mengajarkan kepada orang lain, banyak orang. Dengan demikian, kita yang disertai oleh Yesus ini mendapatkan kekuatan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kiranya dalam hidup kita memuliakan Tuhan dengan cara kita masing-masing, dalam pekerjaan kita masing-masing. Mungkin ada tantangan, tetapi kita harus melihat bahwa Kristus memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu untuk mewartakan Kristus di tengah dunia ini. Dengan cara apa? Yaitu tindakan kasih yang merupakan sumber untuk menghidupi iman kita dan dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati. Amin.